Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi. Saya dari kelas 12 AKL 1. Di sini saya akan menjelaskan 8 klasifikasi akun Mayob. Aset, kekayaan yang dimiliki perusahaan atau aktiva. Terus liability, kewajiban atau uang perusahaan. Tiga, equity, modal atau hak pemilik dalam perusahaan. 4, income, penghasilan yang diperoleh dari kegiatan operasional utama. 5, cost of sales atau harga pokok penjualan. Biaya langsung yang terkait dengan produksi atau peroleh barang yang dijual. 6, expense atau beban, biaya yang timbul dari kegiatan operasional utama perusahaan. Terus 7, other income atau pendapatan lain-lain, penghasilan yang bukan berasal dari kegiatan operasional utama seperti pendapatan bunga. 8, other expense atau beban lain-lain, beban yang bukan berasal dari kegiatan operasional utama seperti biaya bunga atau biaya tidak biasa. Selain penjelasan 8 klasifikasi akun Mayob, saya juga akan menjelaskan perbedaan dari 3 perusahaan, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Perusahaan jasa adalah definisi usaha yang menyediakan layanan atau jasa yang tidak memiliki wujud fisik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Karakteristik produknya tidak berwujud atau tidak bisa disentuh atau disimpan. Tidak memiliki persediaan barang. Pendapatnya berasal dari penjualan jasa. Contoh, salon kecantikan, film hukum, biro penjualan atau layanan konsultasi. 2, perusahaan dagang, definisi usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dari pemasok kemudian menjualnya kepada pelanggan tanpa proses pengolahan atau produksi. Karakteristik memiliki persediaan barang. Pendapatan berasal dari selisih antara harga jual dan harga pokok penjualan. Membutuhkan fungsi gudang dan logistik untuk barang dagang. Contoh, supermarket, toko pakaian, dan toko buku. 3, manufaktur, definisi perusahaan yang menentukan proses produksi untuk mengubah bahan untuk menjadi barang setengah jadi yang siap dijual. Karakteristik melakukan proses produksi dari bahan baku, memiliki persediaan bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi. Membutuhkan proses yang lebih kompleks dengan mesin produksi dan tenaga kerja. Contoh, industri makanan, farmasi, tekstil, atau otomotif. Ada juga materi Mayob yang ingin saya jelaskan. Pengertian Mayob. Mayob adalah perangkat lunak akuntansi yang membantu pengelola keuangan, inventory, dan operasional bisnis.
2. Fitur Mayob. Mayob memiliki fitur-fitur seperti pengelolaan akun, faktur, pembayaran, inventory, dan laporan keuangan. Penggunaan Mayob. Mayob digunakan untuk mengelola keuangan bisnis, membuat laporan keuangan, dan menganalisis kinerja bisnis. 4. Manfaat Mayob. Mayob membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan bisnis. Oh ya Pak, maaf ya, intro dulu. Ini Dewi beneran bikin di alam. Tuh, lihat tuh. Pengenalan komputer akuntansi. Komputer akuntansi adalah penggunaan teknologi komputer untuk mengelola dan memproses data akuntansi. Sistem akuntansi komputer dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola keuangan dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Dengan menggunakan perangkat lunak akuntansi, perusahaan dapat mengotomatisasi banyak tugas akuntansi sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi. Dasar-dasar akuntansi. Sebelum mempelajari komputer akuntansi, penting untuk memahami dasar-dasar akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan perusahaan. Prinsip-prinsip akuntansi yang umum digunakan adalah prinsip entitas. Perusahaan dianggap sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Prinsip prinsip kontinuitas. Perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi secara terus-menerus. Prinsip biaya historis. Aset dan liabilitas dicatat pada biaya historis. Prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui ketika diperoleh, bukan ketika diterima. Perangkat lunak akuntansi. Perangkat lunak akuntansi adalah program komputer yang dirancang untuk mengelola dan memproses data akuntansi. Beberapa contoh perangkat lunak akuntansi yang populer adalah Mayob. Mayob adalah perangkat lunak akuntansi yang digunakan untuk mengelola keuangan, inventory, dan operasional bisnis. Jahir. Jahir adalah perangkat lunak akuntansi yang digunakan untuk mengelola keuangan, inventory, dan operasional bisnis. Akurat. Akurat adalah perangkat lunak akuntansi yang digunakan untuk mengelola keuangan, inventory, dan operasional bisnis. Fitur-fitur perangkat lunak akuntansi. Perangkat lunak akuntansi memiliki beberapa fitur. Akun-akun keuangan. Untuk membantu perangkat lunak akuntansi memiliki beberapa fitur yang dapat membantu perusahaan dalam mengelola keuangan dan operasional bisnis. Beberapa fitur yang umum digunakan: mengelola akun. Perangkat lunak akuntansi memungkinkan perusahaan untuk mengelola akun-akun keuangan seperti akun kas, akun bank, dan akun piutang. Pengelolaan faktur.
Perangkat lunak akuntansi memungkinkan perusahaan untuk membuat dan mengelola faktur penjualan dan pembelian. Pengelolaan pembayaran. Perangkat lunak akuntansi memungkinkan perusahaan untuk mengelola pembayaran dan pengeluaran. Terus pengelolaan inventory. Perangkat lunak akuntansi memungkinkan perusahaan untuk mengelola inventory dan stok barang. Laporan keuangan. Perangkat lunak akuntansi keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Manfaat komputer akuntansi. Penggunaan komputer akuntansi dapat memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan seperti meningkatkan efisiensi. Komputer akuntansi dapat mengotomatisasi banyak tugas akuntansi sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Meningkatkan akurasi. Komputer akuntansi dapat membantu perusahaan dalam membuat laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Meningkatkan pengawasan. Komputer akuntansi dapat membantu perusahaan dalam mengawasi keuangan dan operasional bisnis. Meningkatkan keputusan bisnis. Komputer akuntansi dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan bisnis yang tepat tepat dengan menyediakan informasi keuangan dan yang akurat dan tepat waktu. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak negatif dan dampak positif tentang komputer akuntansi secara lebih panjang dan terperinci. Dampak positif komputer akuntansi adalah 1. Meningkatkan efisiensi. Komputer akuntansi dapat mengotomatisasi banyak tugas akuntansi sehingga meningkatkan efisiensi yang mengurangi kesalahan dan menguatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Dengan demikian perusahaan dapat menghemat waktu dan biaya. Meningkatkan akurasi. Mengurangi biaya. Komputer akuntansi dapat membantu perusahaan dan pengurangan biaya administrasi dan akuntansi. Dengan demikian perusahaan dapat menghemat biaya yang meningkatkan profitabilitas. 6. Meningkatkan keamanan. Komputer akuntansi dapat membantu perusahaan dan meningkatkan keamanan data keuangan dengan menggunakan password, enkripsi, dan lain-lain. Dengan demikian perusahaan dapat melindungi data keuangan dari akses tidak sah. Dampak komputer akuntansi. 1. Ketergantungan pada teknologi. Komputer akuntansi dapat membuat perusahaan tergantung pada teknologi. Jika sistem perusahaan mengalami gangguan atau kerusakan, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam mengakses data keuangan. 2. Resiko keamanan. Komputer akuntansi dapat meningkatkan resiko keamanan data keuangan jika tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai. Dengan demikian perusahaan dapat mengalami kerugian akibat pencurian atau kerusakan.
biaya biaya implementasi komputer akuntansi dapat biaya implementasi komputer akuntansi dapat memerlukan biaya yang besar, terutama jika perusahaan harus membeli perangkat lunak dan perangkat keras yang baru. Dengan demikian, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam membiayai implementasi sistem komputer akuntansi. Kurangnya kemampuan analisis. Komputer akuntansi dapat membuat perusahaan kurang memiliki kemampuan analisis data keuangan secara manual. Dengan demikian, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam memahami data keuangan jika sistem komputer mengalami gangguan. Ketergantungan pada sumber daya manusia. Komputer akuntansi dapat membuat perusahaan tergantung pada sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem komputer akuntansi. Dengan demikian, perusahaan dapat mengalami kesulitan jika sumber daya manusia yang memiliki kemampuan tersebut meninggalkan perusahaan. Perlu pelatihan. Komputer akuntansi dapat melakukan pelatihan bagi karyawan untuk dapat mengoperasikan sistem komputer akuntansi dengan baik. Dengan demikian, perusahaan dapat mengalami biaya tambahan untuk pelatihan karyawan. Baiklah, saya akan menambahkan beberapa poin lagi tentang dampak positif dan negatif komputer akuntansi. Dampak positif komputer akuntansi: 1. Meningkatkan efisiensi. 2. Meningkatkan akurasi. 3. Meningkatkan pengawasan. 4. Meningkatkan keputusan bisnis. 5. Mengurangi biaya. 6. Meningkatkan keamanan. 7. Mempermudah pelaporan pajak. 8. Mempermudah analisis keuangan. 9. Meningkatkan transparansi keuangan. 10. Mempermudah pengelolaan aset. Dampak negatif komputer akuntansi: ketergantungan pada teknologi, resiko keamanan, biaya implementasi, kurangnya keamanan analisis, ketergantungan pada sumber daya manusia, perlu pelatihan, resiko kehilangan data, resiko kesalahan sistem, ketergantungan pada internet atau jika berbasis cloud. 10. Biaya perawatan dan pemeliharaan. Saya akan menambahkan beberapa informasi tentang Mayob. Kelebihan Mayob: mudah digunakan. Mayob dirancang untuk mudah digunakan bahkan bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan akuntansi yang mendalam. 2. Fleksibel. Mayob dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berbeda-beda. 3. Integrasi dengan aplikasi lain. Mayob dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti aplikasi pengelolaan proyek dan aplikasi e-commerce. 3. Dukungan teknis. Mayob memiliki dukungan teknis yang baik untuk membantu pengguna dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Kekurangan Mayob: 1. Biaya. Mayob dapat memperlakukan biaya yang cukup besar, terutama untuk perusahaan yang
memiliki kebutuhan yang kompleks. 2. Ketergantungan pada teknologi. Mayop memperlakukan teknologi yang baik untuk dapat berjalan dengan lancar. 3. Keamanan data. Mayop memerlukan keamanan data yang baik untuk melindungi data keuangan perusahaan. Tips memilih versi Mayop yang tepat. 1. Tentukan kebutuhan bisnis. Perusahaan harus menentukan kebutuhan bisnis yang spesifik sebelum memilih versi Mayop. 2. Pilih versi yang sesuai. Perusahaan harus memilih versi Mayop yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. 3. Periksa fitur-fitur. Perusahaan harus memeriksa fitur-fitur yang bersedia dalam versi Mayop yang dipilih. 4. Periksa biaya. Perusahaan harus memeriksa biaya yang diperlukan untuk menggunakan Mayop. Saya akan menjelaskan materi PubJedem atau pengembangan aplikasi Saya akan menjelaskan materi PubJedem atau pemrograman aplikasi pengembangan aplikasi pemrograman Java untuk desktop dan mobile secara panjang dan terperinci. Pengertian PubJedem. PubJedem adalah suatu metode pengembangan aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java untuk membuat aplikasi desktop dan mobile. Java adalah bahasa program yang populer digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat berjalan pada berbagai platform, termasuk desktop dan mobile. Konsep dasar PubJedem. Konsep dasar PubJedem. 1. Java sebagai bahasa pemrograman. Java adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi PubJedem. Java memiliki beberapa kelebihan, seperti dapat berjalan pada berbagai platform, memiliki keamanan yang baik, dan memiliki komunitas yang benar. 2. Pengembangan aplikasi desktop. Pengembangan aplikasi desktop dengan Java dapat dilakukan menggunakan berbagai framework dan library seperti Java, FX, Swing, dan SWT. Aplikasi desktop dapat berjalan pada komputer desktop dan laptop. 3. Pengembangan aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi mobile dengan Java dapat dilakukan menggunakan Android SDK dan Java MI. Aplikasi mobile dapat berjalan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Langkah-langkah pengembangan PubJedem. Perencanaan. Langkah pertama dalam pengembangan PubJedem adalah perencanaan. Pada tahap ini, pengembang harus menentukan tujuan dan sasaran aplikasi serta mengidentifikasi kebutuhan pengguna.
2. Desain. Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah desain. Pada tahap ini, pengembang harus membuat desain antarmuka pengguna dan arsitektur aplikasi. Implementasi. Setelah desain, langkah selanjutnya adalah implementasi. Pada tahap ini, pengembang harus menulis kode program untuk aplikasi. Pengujian. Setelah implementasi, langkah selanjutnya adalah pengujian. Pada tahap ini, pengembang harus menguji aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik dan tidak memiliki bug. Pemeliharaan. Setelah menguji, langkah selanjutnya pengujian. Langkah selanjutnya adalah pemeliharaan. Pada tahap ini, pengembang harus memelihara aplikasi dan melakukan update jika diperlukan. Teknologi yang digunakan dalam PubJedem. 1. Java. Java adalah bahasa program yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi PubJedem. 2. JavaFX. JavaFX adalah framework yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop dengan Java. Android SDK. Android SDK adalah toolkit yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile Android dengan Java. Java ME. Java ME adalah platform yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi metode dengan Java. Database. Database digunakan untuk menyimpan data aplikasi. Kelebihan PubJedem. Dapat berjalan sebagai platform aplikasi. PubJedem dapat berjalan sebagai platform termasuk desktop dan mobile. Keamanan yang baik. Java memiliki keamanan yang baik sehingga aplikasi PubJedem dapat aman dari sebagai hacker. Komunitas yang besar. Java memiliki komunitas yang besar sehingga pengembang dapat dengan mudah menemukan sumber daya dan dukungan. Fleksibel. PubJedem dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi, dari aplikasi sederhana hingga aplikasi kompleks. Kekurangan PubJedem. Kompleksitas. PubJedem dapat memiliki kompleksitas yang tinggi, terutama untuk aplikasi yang besar dan kompleks. Biaya. Pengembangan aplikasi PubJedem dapat memerlukan biaya yang besar, terutama jika pengembangan harus memperkerjakan tim pengembang yang besar. Waktu pengembangan. Pengembangan aplikasi PubJedem dapat memerlukan waktu yang lama, terutama jika aplikasi memiliki fitur yang banyak dan kompleks. Tips untuk mengembangkan aplikasi PubJedem yang baik. Terutama kebutuhan pengguna. Pengembang harus menentukan kebutuhan pengguna sebelum memulai pengembangan aplikasi. Contoh framework dan library yang tepat. Pengembangan harus menggunakan framework dan library yang tepat untuk mengembangkan aplikasi PubJedem. Lakukan pengujian yang baik.
Pengembang harus melakukan pengujian yang baik untuk memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik dan tidak memiliki bug. Lakukan pemeliharaan yang baik. Pengembang harus melakukan pemeliharaan yang baik untuk memastikan bahwa aplikasi tetap berjalan dengan baik dan aman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, tapi ini lebih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.